bertemu setelah berbeda alam. Malam sunyi senyap, gerimis datang menyirami bumi. Dulu setiap naik pasang di simpang Jalan 3 selalu digenangi air pasang. Di malam itu perutku terasa lapar. Kubuka tudung nasi dan lauk pauk masih ada, tapi tidak berselera untuk makan. Ingin rasanya makan mie goreng di tempat favoritku. Tapi teringat hari sudah malam dan ada genangan air pasang di simpang. Rasanya malas untuk pergi. Perut terasa lapar sehingga susah untuk tidur. Akhirnya beranjak dari tempat tidur dengan tekad bulat menunggu tempat mie favoritku. Walaupun hujan gerimis dan melewati air pasang di simpang jalan. Jam 11 malam, aku langkahkan kakiku keluar dan tak lupa ku kunci pintu rumah. Di luar terasa sunyi, mencekam, ditambah gerimis yang membuat rasa dininku menyerang. Sampai di warung favoritku, ternyata banyak yang seperti aku, dilanda lapar di malam hari, dan antri menunggu pesanannya. Setelah jam 11.30 malam pesananku pun tiba. Aku pun beranjak pulang ke rumah dengan memegang payung di tangan kananku dan mihun favoritku di tangan kiriku. Sampai di simpang Jalan 3, genangan air semakin tinggi. Aku berdiri dan takut ada ular laut melilit di kakiku. Walaupun tidak bisa, tapi tetap merasa takut. Aku berjalan lambat dan berharap ada orang yang lewat untuk menuju ke arah rumahku. Tetapi sepertinya karena gerimis dan air pasang yang sedang naik membuat orang-orang malas keluar rumah. Tiba-tiba ada seseorang muncul berjalan di air yang pasang. Aku langsung bersyukur di dalam hati. Akhirnya ada orang yang lewat dan aku menghampirinya dan dia pun menolehku serta memandangku. Lalu dia pun menyapaku. Kau itu Ros. Akhirnya kita jumpa juga. Kemarin aku mencarimu, sahabatku, tetapi rumahmu sepi, tidak ada orang dan pintumu pun tertutup. Lain, aku pun memandangnya. Ternyata dia sahabatku yang sudah lama tidak bertemu karena setelah menikah dia ikut suaminya ke kota Medan. Lalu aku pun berkata, "Kaukah itu Tini? Sudah lama tidak bertemu. Kapan kamu tiba di Sibolga?" Lalu dia pun menjawab, "Baru beberapa hari ini saya di Sibolga. Ini rasanya aku memeluknya, tapi ada rasa aneh di hatiku, atau karena tanganku yang sedang memegang payung dan makanan. Kupandang dia wajahnya pucat, atau hanya firasatku saja." Lalu dia mencubit pipiku seperti biasa dia melakukannya sedari dulu, tapi anehnya tangannya terasa dingin di pipiku. Hatiku tak menentu dan bertanya apakah itu karena cuaca yang dingin. Ketika kami berjalan di genangan air pasang, kuperhatikan tidak ada terdengar teriakan air di setiap langkahnya, seperti langkah orang pada umumnya.
hatiku mulai bertanya dan curiga. Tapi aku tepis perasaan curigaku. Mungkin itu hanya ilusiku saja. Tiba di depan rumahku, kuajak dia singgah dan menginap di rumahku. Ataupun aku pun berkata, ayo Tini, kita tidur di rumahku malam ini ya. Lalu dia pun menolak sembari berkata, aku tidur di rumahku saja. Kapan kamu kembali ke kota Medan? Tanyaku. Lalu dia menjawab, aku tidak kembali ke Medan dan tinggal di Sibolga. Lalu aku jawab, baguslah. Nanti kita bisa berjalan-jalan sepuasnya. Besok aku datang menjumpaimu untuk merayakan pertemuan kita. Lalu dia pun berkata, datanglah kamu besok ke rumahku. Sambil melambaikan tangannya. Dan aku pun membalas lambaian tangannya. Sebelum masuk ke rumah, aku teringat, apakah alamat rumahnya masih yang dulu? Ketika kubalikan badanku, hendak bertanya, tapi dia sudah menghilang dari pandanganku. Dan kupanggil, dan tetap tidak ada jawaban. Aku sempat berpikir, siapakah gerangan yang tadi? Apakah betul sahabatku ataupun hantu atau jin yang menyerupai sahabatku? Penuh dengan teka-teki di dalam pikiranku dan rasa laparku seketika hilang, tetapi tetap ku lanjutkan makanku dan akhirnya aku tertidur dengan teka-teki di benakku. Keesok harinya aku menuju rumah di alamat yang lama. Sampai ke alamat yang kutuju, aku pun bertanya kepada tetangganya, ini masih rumah si Tini? Iya kak, jawabnya. Dan dia pun bertanya, mau jumpa siapa kak? Lalu ku jawab, aku mau jumpa Tini, sahabatku yang lama tidak berjumpa dan baru pulang dari Medan. Mendengar jawabanku, tetangganya tadi terkejut dan heran. Dan langsung mengajakku ke rumahnya, si Tini sahabatku. Ketika aku masuk, aku menyaksikan pemandangan dalam rumahnya seperti baru berduka. Dan keluarganya menyambutku dan sambil bersalaman. Dan aku pun bertanya, siapa yang baru meninggal? Apakah orang tuanya si Tini yang meninggal? Lalu adiknya menjawab, yang meninggal adalah Kak Tini. Kami lupa memberitahukannya kepada kakak karena sudah lama tidak berjumpa. Lalu aku pun terdiam dan memantau sedikit lama dengan hati yang tidak menentu. Lalu aku berkata, aku bukan datang untuk melayat, tapi mau menemui Tini. Karena kemarin malam aku bertemu dengannya di jalan ketika dia mau menuju rumahku. Padahal aku sempat senang mendengarnya ketika dia berkata bahwa dia tidak akan kembali lagi ke Medan. Dan dia menyuruhku datang hari ini untuk merayakan pertemuan kami kembali setelah sekian lama kami tidak berteman. Setelah mendengar pembicaraanku, kalau Tini langsung menangis dan memelukku, dan adiknya berkata bahwa Tini sakit dan dari Medan dan meminta pulang ke Sibolga. Dan setelah beberapa hari di Sibolga, dia pun meninggal. Mendengar itu badanku langsung terasa lemas dan tak berdaya. Ternyata yang ku temui kemarin malam adalah rohnya temanku Tini. Setelah itu aku pun pamit ke keluarganya Tini untuk pulang ke rumah sambil berdoa di dalam hati. Semoga
amal ibadahnya diterima Allah, dan dosa-dosanya diampuni Allah. Sampai cerita ini kubuat tidak pernah muncul lagi di hadapanku. Mungkin dia sudah damai di pembaringan terakhirnya. Ternyata dia datang hanya untuk memberitahukanku bahwa dia sudah di Sibolga dan meninggal di Sibolga. Sampai disinilah kisahku. Terima kasih sudah mau mendengarnya. Semoga kisahku ini bisa menghibur kita semuanya. Ku akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.